Karena airnya sudah jernih. Sudah jernih, Pak. Burung-burung apa yang nggak biasa? Pemirsa Silet RCTI, sepekan lebih bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh masih terus menyisakan duka yang begitu mendalam. Salah satunya hadir dari Kabupaten Agam yang kembali diguncang ancaman serius. Hujan deras sejak siang hingga sore memicu luapan Sungai Salareh Aya di Kecamatan Palembayan. Debit air meningkat, arus keruh menghantam, dan kepanikan pun pecah. Warga yang masih berjuang pulih dari luka bencana sebelumnya kini kembali dihantui trauma. Tangis dan ketakutan menyelimuti desa-desa, meninggalkan jejak pilu yang sulit terhapus. Posisi kemarin jumlah total pengungsi yang kita laporkan kepada Bapak Presiden adalah 975.039 jiwa. Per hari ini ada tambahan dari Aceh Timur dan Benar Meriah. Jadi titik-titik pengungsi yang scatter yang masih tersebar, kita data jumlah jiwanya itu menjadi 1.057.482 jiwa. Kita memang benar-benar sedih dengan kejadian ini, walaupun kita harus bersabar, harus mengikhlaskan segala sesuatu yang terjadi. Intinya gini ya, semua itu kan qadar Allah ya, memang Allah akan kasih, semua Allah tuh kasih sign buat kita semua, tinggal kita aja menyikapinya seperti apa. Kalau misalnya, ya kalau kita menyikapinya dengan baik ya insya Allah, balik lagi kan yang semua ini kan Allah yang punya, Allah yang buat gitu. Skenario Allah ini pasti yang terbaik, jadi apapun itu kita mintanya lagi sama yang di atas gitu. Selain ancaman banjir bandang, krisis air bersih kini menjadi luka baru. Di Aceh, Sumatera Utara, hingga Sumatera Barat, air bersih menjelma menjadi barang langka. Di Meredu, Pd Jaya, warga terpaksa menampung air hujan selama 3 hari pasca banjir, meminumnya demi bertahan hidup karena bantuan tak kunjung tiba. Sementara itu, warga Tapanuli Tengah juga masih bergulat dengan keterbatasan. Mereka mandi dan mencuci dengan air parit berlumpur. Itulah bahkan umur kami makin ada udah lapar pun udah nggak terasa udah nggak terasa bang lapar bilang. Nasi yang udah laluannya tuh kami jemur, kami makan, warnanya pun udah nggak putih, udah kuning mah. Cuman yang mau kayak mana kata mama, cuman ini nak ini saya jemur. Berapa hari Pak belum mandi Pak? 10 hari. Ya. Jadi baru mandi hari ini? Nggak bulan dapat. Yang jelas kalau dari saya secara pribadi sih saya selalu mendoakan semoga setiap permasalahan yang ada di bangsa ini insya Allah bisa diangkat. Teman-teman yang terkena musibah insya Allah bisa keluar cepat dari musibah yang sekarang sedang terjadi. Diberikan kesabaran yang lebih luas lagi. Namun di tengah krisis air bersih, secercah momen menyejukkan hati hadir dari Aceh.
sejumlah warga tetap menunaikan ibadah salat meski banjir merendam pemukiman. Tak hanya manusia yang bertahan, 4 ekor gajah jinak turut dikerahkan di Kabupaten Pidijaya. Gajah-gajah Sumatera itu tampak membantu membersihkan kayu-kayu gelondongan yang berserakan pasca banjir bandang, mengantar logistik hingga evakuasi para korban banjir. Gajah yang kita bawa, gajah selati ini sebanyak 4 ekor, tujuannya untuk membersihkan material-material yang tersangkut di rumah-rumah penduduk. Sangat-sangat memilukan ya, kalau kita datang turun ke masyarakat itu memang nangis saja. Ya Allah, ini yang anaknya hilang, ada istrinya hilang, ya. Tapi bagaimana keadaan mentalnya korban-korban ini harus diberikan nasihat juga. Namun yang bikin kagum, sederet artis tanah air berubah menjadi relawan bencana yang tak hanya menggalang dana, tetapi juga turun langsung menyalurkan bantuan ke titik-titik banjir di Sumatera. Komeng, komedian sekaligus anggota dewan, terbang ke Padang menemui masyarakat yang tengah berjuang. Salah satu momen paling berkesan dengan canda khasnya, Komeng berhasil memecah tawa anak-anak dan warga. Senyum yang sempat hilang karena kesedihan perlahan kembali merekah. Selain Komeng, sejumlah artis juga tak kalah menunjukkan kepedulian. Zaskia Adiameka bersama Indah Dari dan Chiki Fauzi kembali terbang ke sejumlah titik bencana. Mereka membawa makanan rebus agar para pengungsi bisa langsung menyantap tanpa kesulitan. Air dari sana, Pak? Lawas ya? Sana, ya. Mata air. langsung. Ya. 50-an. Oh, dialirkan. Dialirkan. Sini. Ini sebenarnya bak penampungan, Pak. Ini bak penampungan. Jadi Ya. ini tidak Setelah Cianjur. pakai alat penjernih. Oh, tidak. Karena airnya sudah jernih. sudah jernih, Pak. Oke, ready, go. Burung-burung apa yang nggak biasa? Sekarang kita mau menuju ke Aceh Tamiang. Bismillah. Sekarang jam 10 malam, saya sudah berada di Aceh Tamiang. Masuk di awalnya itu kayak masuk ke kota mati yang udah hancur, debunya tebal banget, pengungsi ada di sepanjang jalan, nggak berhenti. Situasinya tuh bener-bener berat banget di sini. Karena aku dan Scarlett percaya bahwa kepedulian adalah bagian dari kecantikan sejati. Dan setiap kontribusi sekecil apapun akan sangat berarti bagi saudara-saudara kita di Sumatera. Sementara itu, penyanyi Judika turut menyampaikan kepedihannya. Ia mengungkapkan bahwa keluarganya di Medan, Sumatera Utara juga menjadi korban bencana. Keprihatinan terhadap para korban menjadi alasan kuat yang mendorong Judika untuk tidak sekadar tampil, tetapi juga menyalurkan donasi pribadi sebesar 100 juta rupiah dalam sebuah acara konser amal. Ya sebenarnya ya ini musibah ya, ini duka bersama. Tidak ada yang mengharapkan ini terjadi, tapi ini terjadi di Sumatera, di Aceh, di Padang. Kebetulan keluarga aku juga kemarin, kita kan cukup lama tinggal di Medan waktu itu ya. Dan Medan tuh kemarin dapat banjir juga tanggal berapa tuh ya, tanggal 27-an. Jadi kita tetap harus menggalang banyak bantuan, donasi ya berupa materi apapun itu yang mensupport mereka supaya mereka bisa semangat lagi. Salah satunya hari ini memang ya aku lihat supaya penonton yang datang juga hari ini semangat, dan juga nanti yang menonton di YouTube atau yang dapat berita ini juga semangat untuk berdonasi. Ya aku kasih juga donasi dari pribadi untuk teman-teman di sana. Jadi aku bisanya 100 juta hari ini.
Ya mudah-mudahan nanti berbagi lagi ke tempat lain, kita sumbang juga untuk daerah-daerah lain yang terdampak.